Widya Sakti. Perkenalkan, nama saya Putri Kusumawardani dengan NIM 21 2019 180. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk saat ini, saya akan menyampaikan rangkuman hasil laporan magang penelitiannya di program studi manajemen. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan masuk pada yaitu latar belakang atau profil tentang laporan penelitiannya. Nah, kenapa topik ini penting? Karena topik ini penting itu untuk mengetahui bahwa industri kuliner sangat kompetitif. Kompetitif dalam seperti apa nih? Kompetitif dalam rentan terhadap berbagai risiko operasional dan reputasi. Untuk poin yang kedua, yaitu pasca pandemi atau kejadian yang setelah pandemi maupun sebelum pandemi, yaitu yang dimana keamanan dan ketahanan rantai pasok menjadi prioritas utama sebagai dalam industri kuliner. Dan juga yang ketiga itu ada keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial sendiri itu adalah kemampuan mengenali dan menghadapi risiko dalam kompetisi penting. Dan yang terakhir itu ada jambatan teori aplikasi atau yang sering disebut dengan jembatan teori aplikasi dalam manajemen risiko kuliner. Itu berfokus pada menghubungkan teori akademik dengan analisis bisnis nyata. Dan untuk poin selanjutnya yaitu fokus pada penelitian. Ini fokus pada tinjauan pustaka manajemen risiko kuliner. Itu ada 3 poin. Yang poin pertama adalah analisis risiko, yang dimana kita harus mengetahui risiko apa sih yang terjadi pada manajemen kuliner sendiri. Yang pertama itu pada keamanan pangan. Keamanan pangan itu merupakan faktor yang paling penting utama dihadapi pada risiko manajemen kuliner. Yang kedua pada operasional dan finansial. Ini juga yang sering terjadi pada manajemen risiko yang terjadi pada di kuliner, yaitu kuliner makanan. Itu sering terjadi pada kendalanya pada operasional dan juga fokus pada keuangannya. Yang kedua itu ada kategori risiko. Itu ada kategori risiko yang berfokus pada keamanan pangan, operasional, dan finansial. Ini itu merupakan hal juga yang paling penting. Bukan hanya fokus pada analisis risiko, tapi juga pada kategori poin-poin risikonya. Kalau untuk keamanan pangan ini itu mereka mengamankan bahwa makanan itu merupakan makanan yang higienis, yang sesuai dengan standar kuliner yang ada, dan juga operasional. Operasional itu dalam operasional produksi maupun dalam marketingnya. Dan keuangan ini juga merupakan faktor yang sangat penting dalam menghandle pengeluaran maupun pemasukan dari usaha yang berfokus pada manajemen risiko kuliner sendiri. Jika kita tidak bisa mengendalikan pengeluaran yang ada, maka pendapatan juga akan menjadi suatu efek yang dimana jika pengeluarannya semakin tinggi, maka pendapatannya juga yang seharusnya semakin tinggi. Itu harus seimbang antara pendapatan dan pengeluarannya. Untuk poin yang ketiga itu strategi mitigasi. Strategi mitigasi ini berfokus pada rekomendasi langkah-langkah berdasarkan inputan ahli, yang dimana untuk mengatasi atau mengantisipasi bahwa risiko yang dihadapi pada manajemen kuliner sendiri itu harus bisa dihadapi dengan beberapa kendala atau informasi yang sebelumnya terjadi maupun yang sudah terjadi. Selanjutnya itu fokus pada pelaksanaan kegiatannya itu ada informasi pelaksanaan magang,
Yang pertama itu pada aspek lokasinya. Lokasi sendiri berada di FEBUSW Salatiga yang berlokasi di Jalan Diponegoro nomor 51A dan durasinya sekitar 16 pertemuan dalam dalam beberapa minggu ini di semester pendek, yaitu 16 kali pertemuan, yaitu dimulai pada tanggal 23 Januari sampai 10 Maret. Dan untuk sumber datanya, biasanya untuk artikel yang diambil, yang direkomendasikan adalah Google Scholar, Elsevier, dan Secondarex. Untuk Elsevier dan Secondarex ini tuh untuk jurnal-jurnal internasional beradanya pada Elsevier dan Secondarex. Dan sedangkan kalau Google Scholar atau yang disebut dengan Tokopedia buku, ini adanya tuh ada di jurnal-jurnal nasional saja. Dan selanjutnya ada kriteria artikel. Kriteria artikel sendiri ini tuh berfokus pada artikel yang memang benar relevan dan dengan minimal terbitan 5 tahun sebelum kita melakukan penelitian. Dan juga memiliki kredibilitas yang tinggi. Apa sih yang dimaksud kredibilitas yang tinggi? Itu adalah pada fokus artikel yang memang memiliki nilai yang cukup tinggi untuk kita melakukan sebagai referensi untuk penelitiannya. Selanjutnya tugas saya dalam magang penelitian ini tuh yaitu pertama pada pencarian literatur dalam mengakses database atau jurnal akademik yang sesuai dengan yang direkomendasikan oleh dosen. Dan untuk yang kedua yaitu seleksi artikel. Nah, setelah kita mendapatkan artikel sendiri, itu nanti kita seleksi mana sih yang artikel yang sesuai dengan apa yang dicari, artikel apa yang sesuai dengan fokus pada penelitian yang akan dilakukan. Terus analisis konten sendiri itu berfokus pada merangkum jenis risiko dan strategi mitigasi apa yang digunakannya dalam topik penelitiannya. Yang terakhir ini ada penyusunan laporan, yang dimana penyusunan laporan ini yaitu berfokus pada menulis sesuai sistematika program penelitian. Nah, selanjutnya pada hambatan dan solusi. Untuk aktivitasnya, dalam aktivitas magang penelitian ini ada hambatan dan juga solusinya. Untuk hambatan yang pertama biasanya tuh sering terjadi pada akses jurnal yang sering ditemui, yaitu akses jurnal yang berbayar. Yang dimana banyak kan kita mencari jurnal nih, tapi kok kebanyakan jurnal ini berbayar. Nah, kita harus mencari solusinya, yaitu menggunakan akses institusi perpustakaan digital. Dan yang kedua, hambatan kedua itu istilah teknis sulit dipahami. Untuk solusinya, konsultasi dengan dosen dan alat penerjemah. Nah, yang sering dilakukan itu memang sering terjadi dalam istilah teknis untuk sulit dipahami dalam mencari artikel. Yang ketiga itu manajemen waktu. Manajemen waktu ini sering juga belum bisa diatur secara fleksibel antara membagikan waktu untuk tugas penelitian ataupun tugas kuliah. Dan untuk solusinya itu membuat jadwal harian dengan buku catatan dalam harus memilah di mana kita fokus kuliah, di mana kita untuk fokus pada penelitiannya. Dan juga untuk yang terakhir, ini minim artikel lokal. Itu banyak kan artikel yang kita cari jika berfokus pada artikel nasional, itu juga memiliki minimal atau minim sekali dalam mencari beberapa kategori untuk artikel dalam penelitian. Dan yang terakhir itu untuk solusinya itu mencari sumber jurnal internasional dan buku teks. Nah, untuk pembelajarannya itu pada kompetensinya diperoleh yaitu metode penelitian, konsep manajemen risiko, disiplin akademik, dan berpikir kritis.
Untuk kemampuan ini sendiri, literasi digital, kemampuan menganalisis, kemampuan menulis, dan manajemen waktu. Dan untuk kesimpulannya, itu ada manajemen risiko kuliner mencakup keamanan pangan, operasional dan reputasi, strategi mitigasi paling umum yang diterapkan pada penerapan standar HICCP atau ICO 22000. Terus pada kegiatan mereka berhasil meningkatkan kompetensi penelitian terapan mahasiswa dan memahami manajemen risiko bisnis secara mendalam. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaiannya. Selamat siang.